Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Bayu dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Irham Muhammad Fazah Hanifan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan model bisnis yang sudah saya buat, yang kemudian saya beri nama Karya Nada, Melodi dari Limbah Harmoni untuk Bumi. Baik, about business. Karya Nada merupakan sebuah konsep bisnis pengolahan limbah furnitur menjadi instrumen musik berkualitas yang kemudian didukung dengan adanya platform kustomisasi ataupun platform custom made. Nah, di sini saya akan membahas mengenai apa yang mendasari saya atau apa yang melatar belakangi saya untuk menginisiasi model bisnis Karya Nada ini. Yang pertama adalah terkait dengan limbah furnitur di Indonesia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun KLHK, Indonesia menghasilkan sekitar 38,3 juta ton sampah pada tahun 2023 dan sekitar 11,64% dari jumlah ini berasal dari limbah kayu dan juga limbah furnitur. Selanjutnya dari industri instrumen lokal, berdasarkan data dari Kemenparekraf, pasar instrumen musik di Indonesia sudah mengalami revitalisasi dengan sudah mulai diperkenalkannya alat instrumen lokal ke ranah internasional dan adanya dorongan generasi muda yang saat ini semakin aware dan juga semakin melek terhadap budaya lokal termasuk alat musik lokal. Lalu, dari faktor lingkungan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh PwC menjelaskan bahwa 50% konsumen global sudah beralih menjadi ramah lingkungan pada tahun 2021, di mana perubahan tren perilaku ini sendiri dipimpin oleh Indonesia yang memimpin sebesar 86% dengan generasi yang paling banyak adalah dari generasi Z. Lalu dari segi regulasi, berdasarkan pemerintah Indonesia melalui peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 menjelaskan bahwa semua industri, termasuk industri furnitur, harus mengelola limbahnya dengan cara yang berkelanjutan, termasuk dengan cara daur ulang. Nah, kemudian di sini saya akan juga membahas mengenai kebaruan yang saya rancang untuk menghasilkan bisnis karya nada ini sendiri. Menurut studi yang dilakukan oleh Pusvitasari pada tahun 2019, hanya sekitar 45 hingga 50% dari kayu yang diproses dalam industri furnitur yang benar-benar digunakan dalam produk jadi. Sisanya hanya menjadi limbah ataupun sampah furnitur yang tidak termanfaatkan dengan baik. Lalu di sini saya kemudian menginisiasi sebuah inovasi produk dengan adanya instrumen musik yang dihasilkan dari limbah kayu ini sendiri, limbah furnitur, yang memiliki keunikan dalam hal bahan baku yang digunakan, yaitu limbah furnitur, yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan nilai estetika dan sejarah tersendiri bagi produk tersebut. Lalu, setiap instrumen juga memiliki karakteristik unik berdasarkan asal kayu, warna, dan tekstur yang berbeda, menjadikannya produk yang tidak bisa direplikasi secara massal. Lalu selanjutnya dari tren pasar, di mana untuk tren pasar sendiri terdapat segmen pasar yang relatif baru di Indonesia, yaitu konsumen yang mengutamakan keberlanjutan, nilai budaya, dan kualitas produk yang mereka beli. Kemudian fenomena ini juga didukung oleh penelitian dari Unilever yang menjelaskan bahwa selama 2 tahun terakhir terdapat peningkatan sebesar 112% dalam minat konsumen Indonesia terhadap produk-produk ramah lingkungan. Yang kemudian saya membuat suatu konsep model bisnis di mana pendekatan bisnis karya nada ini sendiri menggabungkan konsep ekonomi sirkular dan pemberdayaan komunitas pengrajin lokal. Dan juga adanya penggunaan teknologi digital untuk pemasaran dan penjualan, termasuk penawaran custom made melalui platform yang memungkinkan konsumen untuk memesan instrumen sesuai dengan preferensi pribadi. Nah, kemudian di sini saya akan membahas mengenai platform kustomisasi ini sendiri, yang dimana sudah sering saya mention atau sebutkan di bagian awal tadi mengenai inovasi yang saya lakukan. Salah satunya adalah platform kustomisasi ataupun platform custom made, di mana untuk platform ini memiliki fitur utama. Yang pertama, konsumen dapat memilih bahan limbah, menyesuaikan desain, memilih warna, dan menentukan komponen instrumen musik secara digital. Kedua, fitur-fitur platform mencakup proses lengkap, mulai dari perancangan awal, pembuatan prototipe digital, hingga pembayaran dan pengiriman produk akhir. Nah, adanya platform kustomisasi ini tentunya juga akan memberikan manfaat. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya produk berkelanjutan dan mengedukasi tentang budaya ataupun proses upcycling atau daur ulang.
Lalu, konsep ini juga tidak hanya memperhatikan fungsi alat musik, tapi juga aspek estetika dan emosional yang sesuai dengan preferensi konsumen. Nah, di sini saya juga sudah merancang bentuk platform kustomisasi ini sendiri, yang dimana yang pertama adalah bagian home ataupun tampilan awal, yang berisikan mengenai produk-produk yang baru yang akan kami jual belikan. Dan juga terdapat kolom request, di mana di kolom request tersebut konsumen dapat memilih desain, merancang desain sesuai dengan preferensi masing-masing. Selanjutnya, di bagian kategori ada sejajar ataupun ada deretan produk yang kami jual belikan, mulai dari produk dawai ataupun produk perkusi. Yang dimana karya nada ini sendiri terbagi dari dua produk, yaitu ada produk dawai berupa gitar, bass, dan cello, lalu juga ada produk perkusi berupa cajon, kendang, dan juga drum. Yang kami bagi juga terdapat sektor elektrik dan juga sektor akustik. Dan juga pada bagian Maybach, di mana ini merupakan fitur ketika konsumen sudah memilih beberapa produk dan ingin menyimpannya dalam keranjang terlebih dahulu, bisa terdapat fitur Maybach yang kemudian nanti dapat di check out ataupun dibayar secara sekaligus secara bersamaan. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai benchmarking pesaing yang sudah saya kategorikan industri-industri sejenis yang tersebar di wilayah di Indonesia, di mana dari data yang ada dapat dilihat bahwasannya industri limbah kayu yang mungkin memang sudah ada sebelumnya, kebanyakan besar hanya diolah kembali menjadi furnitur kembali, dekorasi, aksesori, ataupun sebagai hampers. Dan belum ada industri limbah kayu yang mengolah limbah kayu ini menjadi instrumen musik. Dengan belum adanya pesaing tersebut, tentunya karya nada memiliki keunggulan kompetitif yang sangat tinggi. Dan juga diharapkan dengan adanya inovasi dan juga kebaruan yang kami terus kembangkan dalam masa depan, akan menjadikan karya nada sebagai pelopor industri furnitur menjadi instrumen musik yang kemudian dapat menjadi besar, besar, dan besar hingga bisa memiliki dampak positif terhadap semua aspek, baik lingkungan, masyarakat, dan juga dari aspek ekonomi tentunya. Dan dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya juga sudah merangkumnya dan membuat sebuah bisnis model canvas untuk bisnis karya nada ini sendiri. Di mana yang pertama, customer segment terdiri dari yang pertama, musisi profesional yang memerlukan instrumen musik berkualitas dan unik. Yang kedua, pelaku pendidikan musik dan sekolah musik yang mengedukasi mengenai pentingnya keberlanjutan. Lalu yang ketiga adalah pencinta musik dan kolektor yang mengapresiasi alat musik custom dengan nilai seni. Dan yang terakhir adalah konsumen global yang menghargai upcycling dan juga produk ramah lingkungan. Lalu dari segi customer relationship, saya mengkategorikannya menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu adanya kustomisasi personal dengan melibatkan pelanggan dalam proses desain sehingga menciptakan hubungan emosional yang lebih positif. Lalu adanya layanan after sales berupa dukungan perawatan dan juga perbaikan instrumen. Lalu adanya event tentang keberlanjutan dan sesi live dengan para musisi, dan tentunya sesi live tersebut menggunakan produk-produk dari karya nada. Dan yang terakhir adanya program loyalitas untuk pelanggan yang setia. Dan untuk channel, yang pertama adalah adanya platform untuk desain, pemesanan, dan pembayaran. Yang kedua adalah media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk promosi dan edukasi. Lalu selanjutnya kolaborasi dengan sekolah musik untuk memasarkan alat musik ramah lingkungan. Dan selanjutnya adalah menjangkau platform internasional seperti Etsy untuk menjangkau pasar global. Lalu selanjutnya saya akan masuk mengenai value proposition ataupun nilai yang saya tawarkan dalam bisnis karya nada ini sendiri. Yang pertama adalah produk unik yang mencerminkan preferensi pelanggan dari desain hingga bahan. Selanjutnya tentunya adalah penggunaan limbah furnitur yang mendukung konsep ekonomi sirkular. Lalu kualitas produk akustik dan elektrik dengan suara optimal dan estetika yang menarik. Lalu adanya platform digital interaktif di mana pelanggan dapat merancang instrumen melalui prototipe digital. Lalu untuk key activities, yang pertama adalah sistem pengumpulan dan pengolahan efisien untuk mendapatkan bahan baku, lalu pengembangan platform kustomisasi untuk memastikan pengalaman pengguna yang maksimal, lalu adanya produksi dan pengujian instrumen untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang optimal, serta adanya pemasaran dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran produk ramah lingkungan.
Lalu selanjutnya saya akan masuk ke bagian key resources, di mana yang pertama adalah bahan limbah kayu furnitur yang menjadi bahan baku utama. Lalu selanjutnya teknologi prototype digital berupa platform yang memungkinkan visualisasi desain secara real time. Lalu adanya artisan lokal berupa pengrajin terampil dan seniman untuk menciptakan instrumen musik berkualitas. Lalu kemudian saya akan maju ke bagian key partner, di mana yang pertama adalah industri furnitur lokal untuk kerjasama dalam mendapatkan bahan baku. Lalu adanya komunitas musik untuk pengenalan produk. Dan terakhir adalah kemitraan dengan platform teknologi untuk pengembangan software dan kustomisasi. Lalu untuk cost structure-nya sendiri, yang pertama adalah produksi berupa biaya bahan baku dan tenaga kerja. Yang kedua, pengembangan teknologi platform. Lalu selanjutnya adalah pengumpulan limbah dan distribusi produk. Lalu selanjutnya adalah pemasaran dan branding. Lalu terkait dengan revenue stream, yang pertama adalah penjualan instrumen musik custom, tambahan biaya untuk fitur kustomisasi lanjutan ataupun material eksklusif, lalu kursus online berbayar tentang pembuatan alat musik dari limbah ataupun bahan daur ulang. Lalu yang terakhir adalah adanya lisensi desain yang memberikan hak kepada artisan lain untuk menggunakan desain tertentu dari karya Nada. Dan sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan, saya berharap karya Nada akan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi lingkungan, ekonomi, dan juga bagi sosial. Dan sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan, saya Irham Muhammad Fazal Hanifan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.